Aku ingin bercerita mengenai perjalananku bikin SIM yang gagal 3 kali. Lalu tiba-tiba ada seorang oknum yang menawarkan pembuatan SIM langsung, atau kita lebih mengenalnya nembak. Cukup bayar 500.000 langsung jadi. Jika kamu di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Jika aku 10 tahun yang lalu, aku akan mengambilnya. Karena itu jalan yang paling mudah. Coba bayangkan, untuk tes SIM, aku harus menempuh jarak dari Cicalengka ke Soreang, dari Bandung Timur ke Bandung Barat. Butuh waktu 4 jam pulang pergi, belum ditambah waktu yang dihabiskan untuk belajar praktek lapangan, ngisi latihan ratusan soal, dan menunggu seharian untuk dapat kesempatan ujian. Ditambah uang yang dihabiskan dalam sekali percobaan. Setelah 3 kali gagal, lalu ada tawaran yang memudahkan, mengambilnya itu adalah cara yang paling masuk akal. Bener gak? Dalam hidupku dulu, kalau ada cara yang lebih mudah ketimbang cara yang sulit, aku akan mengambilnya cara yang paling mudah, tanpa tahu resiko apa yang harus dihadapi. Emang resikonya apa kalau nembak? Oknum dapat uang, aku dapat SIM, sama-sama menguntungkan. Tapi aku lupa ada nilai kejujuran yang dikorbankan oleh kedua belah pihak. Cuman kita tidak menyadarinya. Ambil contoh di sekolah, saat ada PR, tugas, ataupun ujian, kita akan lebih memilih nyontek untuk mendapatkan nilai tinggi ketimbang ngerjain sendiri. Karena itu cara yang paling mudah, instan, dan dianggap lumrah. Atau contoh lain dalam dunia pekerjaan, tes masuk perguruan tinggi, PNS, kepolisian, dan lain-lain. Jika kamu punya pilihan, cukup bayar sekian untuk bisa lolos, dan kamu mampu membayarnya, atau kamu ikut ujian sebagai mestinya dan kemungkinan lolosnya belum pasti. Apa yang akan kamu pilih? Tidak semua, tapi akan banyak orang yang memilih cara yang paling mudah. Kenapa ini terjadi? Karena sejak kecil atau di sekolah kita diajarkan nilai kejujuran tapi tidak dipraktekkan dan dicontohkan apa itu nilai kejujuran. Misalkan ketika ujian di sekolah, guru bilang jangan nyontek. Lalu ada murid yang dapat nilai 30 tapi hasil usaha diri sendiri. Kemudian ada satu lagi murid yang dapat nilai 70 hasil nyontek dari orang lain. Apa yang terjadi? Nilai-nilai itu terkadang ditempel di dinding atau diumumkan di kelas dan memuji kepada nilai yang tinggi. Dan murid yang dapat nilai tinggi dengan mencontek merasa tidak bersalah karena dia dapat nilai dan dapat pujian. Sehingga mereka yang nilainya jelek berkesimpulan, mending nyontek. Toh yang dihargai adalah mereka yang dapat nilai tinggi, asalkan tidak ketahuan. Makanya jangan heran kita lebih takut mendapatkan nilai jelek ketimbang nilai kejujuran. Karena kita tidak tahu berapa nilai untuk sebuah kejujuran. Aku sendiri pun butuh waktu 20 tahun untuk tahu nilai sebuah kejujuran. Bukan dari sekolah, tapi dari pengalaman dan kehidupan. Dan kembali lagi ke ceritaku bikin SIM. Meskipun aku gagal berkali-kali dan mengorbankan waktu, tenaga, dan materi, lalu ada tawaran yang memudahkan, aku akan tetap mengikuti ujian SIM dengan cara yang jujur, karena tahu begitu mahalnya nilai dari sebuah kejujuran.